Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdi allazi istafa. Wa ala alihi as-sadati syurafa. Wa ashabihi al-kiramin nubala. Ahli as-sidqi wal-wafa. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الإقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah, ataupun yang menyaksikan melalui media atau mendengarkan melalui 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali bersua dalam satu majlis yang berharap kita kepada Allah menjadi majlis yang mengantarkan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Majelis yang mudah-mudahan menggugurkan segala dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan syukur tersebut melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur pula kepadanya. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat juga disampaikan kepada ahli baitnya, anak istri, cucu dan cicit serta zuriat keturunannya, para sahabat yang dulu setia berjihad bersamanya dalam menyampaikan dakwah kepada dunia. Alhamdulillah sampai pula ke negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah syafaat dan terkabulnya doa dan pinta kita. Karena kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu semuanya terhijab sampai kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan akhwat, melanjutkan kaji kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sampai pada bab yang ke-183. Berarti ke 183 adab yang diajarkan atau disampaikan oleh Imam Al-Bukhari yang diwarisi dari Nabi dan para sahabat as-salafus salih. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan dan kita kerjakan supaya ilmu itu dimanfaatkan. Qala rahimahullah ta'ala babu islahi dhatil bain. Bab mendamaikan hubungan antara sesama.
Zatil bain, hubungan antara sesama, maksudnya sesama manusia, dan khususnya di sini adalah antara orang-orang yang beriman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari ingin mengingatkan kita bahwasanya sebesar-besar adab adalah memperbaiki hubungan antara sesama kaum muslimin, karena sebesar-besar azab adalah merusak hubungan antara sesama, seperti yang akan disebutkan dalam hadis nanti. Karena rusaknya hubungan itu akan menyebabkan bergugurannya banyak pahala dan kebaikan kita, digantikan posisinya oleh berbagai maksiat dan dosa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sadaqah, telah menceritakan kepada kami Sadaqah. Siapa Sadaqah ini? Sadaqah jariyah. Sadaqah Ibnul Fadl Al-Marwazi. Sadaqah Ibnul Fadl Al-Marwazi. Qala haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Siapa Abu Muawiyah? Yang pegang buku? Tidak ada Abu Muawiyah. Siapa orangnya? Tidak sebut ya? Tidak ya, terjemah aja. Abu Muawiyah, karena mereka mengira antum tahu gitu, makanya tidak disebutkannya. Antum tahu? Tidak juga. Itu mau dikasih tahu. Abu Muawiyah adalah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Muhammad ibn Khazim Ad-Darir awthaqu min awthaqi man rawa an Al-A'mash, termasuk orang yang riwayatnya dari Al-A'mash paling kuat. Yes. Ada para ulama yang bila berikan hadis dari A'mash riwayatnya kokoh. Di antaranya yang paling kuat adalah Abu Muawiyah Ad-Darir, yang disebut dengan namanya Abu Muawiyah Ad-Darir Muhammad ibn Khazim. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau adalah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad. Di masa tabi'in ada 6 orang yang menjadi perpustakaan kebanyakan sanad hadis. Salah satunya adalah Al-A'mash. Yang 5-nya lagi masih lupa juga ya. Yakin saya lupa ya, makanya harus diulang-ulang terus. 1, Az-Zuhri di Madinah. 2, Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah. 3, Yahya ibn Ma'ali di Muarajalai. Salah. Yahya ibn Abi Kathir Al-Yamami di Basrah. Yang 4, Qatadah ibn Di'amah As-Saddusi juga di Basrah. Yang 5, Sulaiman ibn Mahran Al-A'mash Al-Kahili di Kufah. Itu rawi kita hari ini. Yang ke-6 adalah Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Bisa diulang? Segar nih. Nah, takut dibilang hafiz pula nanti. An Amri ibn Murrah, dari Amru ibn Murrah Al-Asadi. Ini rawi terkenal, thiqah. An Salim ibn Abil Ja'ad, dari Salim ibn Abil Ja'ad. An Ummi Darda, dari Ummi Ad-Darda. An Abi Darda, dari Abu Darda Uwaimir. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda masyhur ya,
Kalau tidak tahu antum pergi aja Masjid Abu Darda. Nah, tanya sama imamnya nanti. Itu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ala unabbi'ukum bidarajatin afdala minas salati was-siyami was-sadaqah. Mau tak kalian aku beritahukan derajat yang lebih afdal dari salat, puasa, dan sedekah? Qalu bala. Mereka sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qala salahu zatil bain. Salahu zati al-bain. Wa fasadu zatil baini hiya al-haliqah. Wa fasadu zatil baini hiya al-haliqah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Disahihkan oleh At-Tirmizi dan setelahnya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mau tak kalian aku beritahukan suatu derajat yang lebih afdal daripada salat, puasa, dan sedekah? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Qala salahu zatil bain, yaitu baiknya hubungan antar sesama manusia. Wa fasadu zatil baini hiyal haliqah, dan rusaknya hubungan sesama itu dialah sebenarnya yang mencukur. Mencukur apa? Bukan mencukur rambut, tetapi mencukur amal. Tentu kalau bercukur itu masih ada yang tertinggal. Tidak pernah bercukur. Takut dibilang bikin salah ya. Sanksi di pondok kalau dicukur kan karena bikin salah. Tapi kalau pergi Mekah kan enggak, bikin benar. Nah, jadi memang bedanya di sini, cukur itu bikin salah. Kalau pergi Mekah, bikin benar. Memang buruk di sini, sana bisa jadi baik. Yang sebaliknya. Terus sekarang orang ingin yang baik di sana dibilangnya buruk sampai di sini. Padahal yang buruk di sini pun di sana bisa jadi baik. Apalagi yang baik di sana harusnya juga sampai di sini jadi baik. Allah musta'an. Ya, jadi al-haliqah, mencukur. Ketika kita bercukur, rambut itu licin, tak ada yang tersisa. Nah, apa yang maksudkan? Mencukur seluruh amal tanpa sisa. Oleh sebab itu, rusaknya, kalau rusaknya seperti ini, wajarlah menjaga kebaikan hubungan itu, menumbuhkan kembali. Ya, apa gunanya antum salat? Apa gunanya antum puasa? Apa gunanya antum bersedekah? Lalu hubungannya hilang sama sekali. Lalu hubungannya rusak antara sesama, khususnya sesama keluarga saudara yang karib kerabat kita. Kan ini yang banyak di luar berdamai dengan orang, tapi di keluarga pada bercerai. Makanya kalau dalam hadis disebutkan prestasi terbesar dari syaitan itu adalah mencerai-beraikan kita, terutama menceraikan antara suami dan istri. Ya, dipanggil setan kan, melapor setiap hari itu kepada iblis, bosnya. Oh, saya sudah melakukan, tidak ada dosa kecuali dilakukan. Yang lain bilang saya begini-begini, sampai dia minum khamar, dia berzina. Semua dosa-dosa besar. Tapi ketika dia melapor, saya tidak biarkan dia hari ini kecuali dia bercerai dengan suami atau dengan istrinya. Baru dibilang, kamu yang sebenarnya sebaik-baik tentara, ni'mal junta anta. Kamu adalah tentara terbaik yang bisa merusak hubungan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, segala tindakan, segala perbuatan, segala kelakuan yang membuat rusak hubungan adalah selalu buruk. Apa contohnya yang membuat rusak hubungan?
Yang susah, yang selalu bikin kita susah ketemu dengan orang, utang. Masya Allah, bang tahu rupanya. Utang. Bukan utangnya itu, utang itu tidak apa-apa sih. Justru peluang kebaikan. Sampai disebut qardun hasan. Ya Ustaz ya? Ya, qardun hasan. Utang itu kan baik. Cuman yang masalahnya ketika matlul ghani zulmun. Dia sanggup tapi tak mau. Sanggup tapi tak mau. Akhirnya rusak hubungan. Apalagi bang? Hah? Cuma utang aja bang. Ini banyak korban orang berutang. Nah, betul kalau orang utang payah, apalagi ketika meminta itu melas-melas dia. Tapi ketika membayar, yang pemberi hutang itu yang menangis-nangis dibuatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini merusak hubungan. Siapapun, sehebat apapun hati kita, tapi kalau orang tak bayar hutang sama kita, padahal dia sanggup, pasti akan rusak. Ada rasa tidak enak. Yes, ya? Maka kelakuan-kelakuan ini mencukur amal kita, merusak hubungan. Makanya harus dihindari. Apalagi selain utang. Kalau abang tuh hanya utang aja dia tahu. Yang lain. Su'udzan. Berburuk sangka. Antum kalau sudah berburuk sangka dengan seseorang, datang teleponnya. Nah, ini pasti utang lagi. Antum tidak mau angkat. Iya kan? Tidak mau angkat karena sudah curiga dari awal. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan bisa-bisa putus juga akibat itu. Sebab setiap nelpon pasti dugaannya mengganggu. Padahal kadang-kadang telepon itu bukan untuk mengganggu, tapi justru untuk kadang-kadang membawa keuntungan bagi kita. Tapi karena su'udzan, karena dugaan sudah buruk, hanya membuat kita curiga selamanya. Kemudian kalau sudah curiga, su'udzan, lahir dosa-dosa lain. Ketika Allah melarang kaum muslimin untuk su'udzan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Selanjutnya apa? Wala tajassasu. Sebab kalau sudah su'udzan pasti akan mencari-cari kesalahan, tajassus. Ini su'udzan. Ini pasti ada pelanggaran di sini. Akhirnya dicari-cari. Subhanallah. Akhirnya tidak salah pun akan dijadikan salah. Karena yang mendengar salah tafsir dan salah paham. Akhirnya su'udzan melahirkan tajassus. Tajassus termasuk dosa besar. Dari tajassus ini lahir lagi dosa besar lainnya, yaitu ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Kalau ghibah memperbaiki atau merusak? Ghibah perbaiki atau merusak? Pasti merusak. Sebab biasanya yang kita ghibah akan menghibah kita pula nampaknya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai-sampai Allah permisalkan dengan memakan daging atau bangkai saudara sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, merusak hubungan suami utang, termasuk utang ya. Subhanallah. Dalam hal ini ada kisah yang sangat menarik, yang sangat menakjubkan terjadi. Seperti yang diceritakan Syekh Abdurrahman Al-Mutawakkil, dia dengarkan dari seorang syekhnya, datang kepadanya seorang laki-laki menceritakan kasus yang dia alami sendiri, yaitu dia sedang punya uang itu mau dipakai, dipinjamkan oleh saudaranya, sudah kandungnya, dia minjam uang. Di saat
uang itu mau dipakai, janjinya sebulan, ditelepon. Uh, abang, kalau karena orang Arab nggak tahu kita entah abang tuh ya. Akhi, mana uang yang kemarin? Apa dia bilang? Uang yang mana? Sebulan dah lupa dia bang. Sebulan. Tidak ada, saya tidak pernah minjam. Rushtaki. Pergilah ngadu kemana pun. Coba bayangkan. Sakit tak hatinya tuh? Hah? Kalau dia bilang begini aja, maaf ya, ya saya belum bisa bayar, itu udah sakit juga hati dibuatnya kan. Karena janjinya sebulan, saya nak pakai uang ini sebulan nanti, nah sekarang pakailah dulu. Tolong kembalikan sebulan. Apalagi dia bilang, saya tidak pernah ngambil duit. Mengadu-ngadu kemana pun. Ke langit pun ngadu tidak apa-apa. Ya sampai gitu. Akhirnya ngadulah ke emaknya. Pergi ke emaknya, mak, sebulan kemarin ngambil duit sama saya, tapi dia tidak mau. Tidak mengakui. Maknya langsung berdoa yang buruk-buruk untuk anaknya itu. Doa orang tua itu kan, ya, kalau doa buruk tuh, ya kalau diijabah oleh Allah SWT, dia terbuka baginya jalan tol ke surga neraka. Ngadu lagi ke abangnya yang tertua, dia juga mengecam dan melaknat saudaranya ini dengan doa-doa yang, ini dia yang ceritakan, andainya Allah kabulkan, dia sudah dibakar di dunia sebelum di akhirat dengan doa itu. Lalu 3 hari setelah itu katanya, saya duduk di masjid mendengarkan kajian tentang keutamaan memaafkan. Karena yang begini ini kan, di antara caranya adalah dengan memaafkan. Lalu dia ketika itu mendengarkan keutamaan memaafkan, apalagi memaafkan saudara yang ini, ya, lalu dia terenyuh mendengarkan kajian itu. Lalu dia bilang, di mana solatku? Ternyata solat, puasa, sedekah, ya, itu tak ada berguna kalau hubungan rusak. Apa jalannya sekarang? Untuk menjaga supaya sholat saya tidak rusak, supaya puasa saya tidak hilang, supaya sedekah saya tidak dicukur. Akhirnya dia berjanji pada Allah SWT akan memaafkan saudaranya ini. Ya, karena kalau begini kan sakit hatinya. Tentu kalau udah sakit hati pasti tak akan dekat-dekat lagi. Lalu dia berazam akan memaafkan saudaranya ini. Subhanallah. Lalu dia telepon, akhi, assalamualaikum. Apa jawaban di sebelah? La salam wala kalam. Tidak ada jawab salam pun tidak dijawabnya. Mabi salam, yes. Mau minta uang lagi, utang. Tidak ada, saya tidak ada utang. Ngadu-ngadu kemana pun ke seluruh dunia, tidak apa-apa katanya. Dengarkan dulu. Saya tidak minta utang lagi. Justru saya akan umumkan di keluarga kita. Karena dia sudah tahu juga diadukan ke mak tadi kan. Tambah sakit, tambah runyam masalah. Karena sudah diketahui oleh keluarganya. Saya justru untuk mengumumkan ke keluarga kita bahwa kamu sudah bayar utang itu. Nanti besok malam kita berkumpul di rumah mak, rumah keluarga. Kita makan malam bersama. Di sana nanti akan kita bertemu. Kumpul keluarga. Datang nih memang. Datang. Lalu di depan keluarga dia umumkan, sesungguhnya saya ini syukuran karena saudaraku ini sudah membayar utangnya kepada aku, padahal belum. Tapi diumumkan untuk membersihkan nama baiknya yang tadi rusak. Karena sudah diadukan ke mak dan diadukan keluarga yang lain. Itu rusak tuh. Sebenarnya kan tidak perlu diadukan kan. Tapi karena sudah diadukan rusak jadinya. Makanya dia merasa berdosa. Apa kafaratnya? Maka dia berjanji pada Allah memaafkan. Karena dia sudah, kan merusak tuh bang. Saya berutang ke abang misalnya, awalnya kita berdua aja yang tahu.
Lepas itu bang kasih tahu Ustaz, dah habis tahu ke kiai ini, dah habis tahu Pak Ali. Akhirnya Pak Ali mulai menengok saya. Ustaz apa nih katanya kan? Utang tak dibayar, bayar. Tentu ketika saya tahu abang sudah menyebar begini, gara-gara tadi, tentu saya rusak juga perasaan saya. Akhirnya dia menembus itu dengan apa? Berjanji pada Allah untuk menyelamatkan salatnya, menyelamatkan puasanya, menyelamatkan sedekahnya, menyelamatkan amal yang lain, supaya dia tidak cukur oleh itu, dengan memaafkan saudara itu. Di depan keluarga yang tadi dia sudah bercerita tentang dia tidak mau bayar utang, dia umumkan utang sudah dibayar. Ibunya pun terharu dan mengusap-usap punggung anaknya. Barakallahu laka fi ya waladi, semoga Allah berkahimu, dan seterusnya. Abangnya yang tadi juga minta maaf. Semuanya. Di waktu itu datang syaitan. Apa katanya? Permalukan dia sekarang, bahwa dia belum bayar utang itu. Ada godaannya, tapi lalu dia bilang, ya nafs, wahai hati, wahai jiwa, innaki ahadtillah, kamu berjanji sama Allah. Ini janji dengan Allah, kau semua akannya. Alhamdulillah dia bilang, paghalaba imani wasawisa syaitani. Alhamdulillah syaitan terkalahkan oleh iman saya waktu itu. Alhamdulillah kami selesai, lega semua keluarga, hubungan kembali baik. Nah, hubungan kembali normal. Nah, subhanallah, menjelang tidur saya sholat 2 rakaat katanya. Di dalam sujud, sunat dia, dalam sujud saya katakan, Allahumma inni bi'tuka mazlamati. Ya Allah, kezaliman saudaraku ini, kan kezaliman kan dituntut di akhirat. Nah, sekarang ya Allah, saya jual kepadamu. Dibeli mahal enggak sama Allah? Memaafkan itu. Mahal enggak di sisi Allah? Nah, antum nganggu-nganggu aja. Ada dalilnya. Nah, apa dalilnya? Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura yang 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan untuk mendamaikan, nah islah, pahalanya menjadi tanggungan Allah. Di sini Allah tidak sebutkan pahalanya ini tidak, tapi ditanggung oleh Allah. Kalau Allah yang nanggung, maknanya apa? Besar apa kecil? Besar. Tidak ditentukan dengan jumlah tertentu. Makanya kalau nak cari pahala yang ada jumlah-jumlah tertentunya, antum jangan batasi. Kadang-kadang itulah, ketika dengar fatwa misalnya membaca surah apa? Al-Kahfi hari Jumat, ternyata hadisnya dhaif, tinggal baca surah Al-Kahfi setiap hari, termasuk hari Jumat. Hanya kita kan memang suka yang seperti itu. Padahal pahala yang terbuka itu lebih besar daripada pahala yang ditentukan. Cuman kita ini suka yang seperti itu kan? Suka yang 40, ya, 20, sifat 20 misalnya. Padahal lebih banyak, lebih bagus. Yang berjanji ini yang maha memiliki, yang maha pemberi. Antum tahu enggak bahwasanya Allah SWT dunia dan seisinya ini di sisinya tidak sama dengan sebelah sayap lalat. Setengah sayap lalat. Berapa harganya sayap lalat, Ustaz? Hah? Tidak ada harga? Serius? Ya sih. Antum nggak tahu dong. Sebelahnya racun, sebelahnya penawar. Tentu mahal kan? Nah, berapa harganya? Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Makanya serahkan kepada Allah berapa jumlahnya. Fa ajruhu ala Allah. Selepas itu saya tidur katanya. Dalam mimpi menjelang subuh, tiba-tiba pintu saya diketuk orang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manit tariq? Siapa yang ngetuk pintu malam-malam begini? Qala ana nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi datang kepadanya dalam mimpi. Masya Allah. Konten balasannya bang. Datang Nabi dalam mimpi. Ketika dia bilang ana nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi buka pintu lalu dia usap-usap. Tabarruk dengan Nabi kan boleh. Dia usap dan cium Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam mimpinya itu, afauta an akhik, engkau telah memaafkan saudaramu. Ana ukafi'uka fid dunya wa ajruka 'ala Allah fil akhirah. Sekarang saya nak berikan kamu hadiah di dunia dan nanti di akhirat pahalanya jadi tanggungan Allah. Lalu dia pegang tangan saya, dibawa pergi sampai kami ke Makkah umrah. Umrah bersama Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan mimpi bertemu Nabi adalah hak. Mimpi bertemu Nabi adalah hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, berarti dia benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bih. Karena syaitan itu tak menyerupaiku. Lalu dibawanya tawaf. Di mana tawaf? Hah? Iya di mana? Di Ka'bah. Tidak boleh tawaf sembarang tawaf aja, nanti tawaf pula di pasar Useng nanti. Tidak ada pasar Useng lagi sekarang. Bukan tawaf itu, tawaf di Ka'bah. Tawaf itu khusus Ka'bah. Segala tawaf selain Ka'bah itu adalah non sunnah. Ya, ada yang tawaf di kuburan wali misalnya, berarti non sunnah. Tentu kan tidak boleh bilang bid'ah kan, jadi bilang non sunnah. Jadi tawaf di Ka'bah. Habis itu sa'i antara Safa dan Marwah. Selesai itu Nabi lalu diusapnya lagi punggung saya. Barakallahu laka ya waladi. Semoga Allah memberkahimu wahai anakku. Lalu tiba-tiba berhenti mimpi dan dikumandangkan azan dari masjid sebelah. Dan saya terbangun bagi salat subuh. Allahu Akbar. Begitu besarnya pahala islahu zatil bain. Karena fasadu zatil bain mencukur seluruh solat. Mau nak antum solat antum? Tiap hari solat, tambah solat sunat lagi, puasa Ramadan, habis tercukur oleh rusaknya hubungan sesama, khususnya keluarga, saudara-saudara mara kita, kerabat. Makanya khususnya di bulan Rajab ini, apalagi nanti di bulan Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, Allah akan membagi-bagikan ampunan. Tidak diberikan ampunan kepada dua orang, satu musyrik, satu musyahin. Musyrik karena memang orang syirik tidak diampuni dosanya. Kalau antum tahu syirik itu berbahaya, antum mesti nak ngaji tauhid setiap hari. Ini ada pula orang datang dari jauh-jauh luar negeri bang, buat pula orang anti tauhid. Ya, kalau suka belajar tauhid, itu ciri-ciri radikal, ciri wahabi. Ya Allah ya Rabbi. Yang gini-gini, tidak usah dibawa-bawa, merusak umat aja yang gini. Justru dakwah itu harus dengan tauhid. Ini kadang-kadang Ustaz jadi begini, bikin meriang dibuatnya. Karena tauhid Wahabi itu trinitas katanya. Tauhid yang tak pernah ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti saudara-saudara sebagian bilang pembagian tauhid itu gak ada zaman Nabi. Lalu terus yang dibuat oleh para ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, ilmu mutakallimin, ada tauhid apa Ustaz? Tauhidul zawzat, tauhidul as-sifat, tauhidul af'al. Ini ada juga dalam kajian tauhid. Berarti trinitas juga ini. Ada tauhid apa namanya, macam-macam pembagian tauhid yang dibuat, yang
usung oleh mereka, ya, yang tidak ada hakikatnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini yang dijadikan sebagai rujukan. Sedangkan kita menyebutkan, atau ulama yang mereka sebut Wahabi, bagi tauhid menjadi tiga: tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' was sifat. Dikatakan ini oleh mereka bid'ah mungkarah, atau bahkan lebih dahsyatnya dianggap trinitas. Ini kan mengafirkan ini. Ini takfiri, ini radikal seperti ini. Mengafirkan orang yang menurutkan Allah pada rububiyahnya, menurut Allah pada uluhiyah, menurutkan Allah pada asma dan sifatnya. Seolah-olah mereka tak pernah baca surah Al-Fatihah, atau dibaca tapi dilewatkan begitu saja. Bukankah di ayat pertama antum bilang alhamdulillahi rabbil alamin, nassan rububiyah. Tidak ada yang memiliki alam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Allah punya nama dan sifat yang tidak serupa dengan sifat dan makhluk. Namanya bisa sama, tapi hakikatnya berbeda. Berarti mentauhidkan Allah dalam bab ini, bahwa walaupun semua punya sifat kasih sayang, tapi kasih sayang Allah berbeda dengan kasih sayang kita. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Nah, ini bukan ini bukan bid'ah dan bukan trinitas, bukan membagi Tuhan itu jadi tiga: Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, bukan. Tapi adalah bahwa menurutkan Allah dari tiga sisi. Tapi subhanallah, memang kalau wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata suka, cantik nampak semuanya, tertutup semua aib. Tapi kalau tidak suka, yang indah pun terasa jelek dan tidak bagus. Akhirnya lahirlah fitnah yang seperti yang dikatakan oleh lisan-lisan yang berdosa itu. Ya, karena pembagian, antum tidak mau bagi, tidak usah, tidak masalah. Tapi ini ada, mesti ada. Makanya umat Islam menerima sifat-sifat Allah. Orang-orang beriman menerima sifat-sifat Allah dengan penuh keimanan, tanpa pikir-pikir dulu. Sedangkan orang-orang ragu, diberitahu, dia bilang pikir-pikir dulu. Nah, mana yang lebih bagus? Orang yang langsung beriman atau pikir-pikir dulu? Allah terbicara tentang dirinya, saya begini. Antum bilang gimana? Pikir dulu. Sih? Nah, kok senyumnya senyum ragu jadinya? Allah bilang saya di atas. Antum bilang apa? Amanah, kami beriman. Tanpa ragu. Kalau orang yang bilang, oh tidak bisa begitu aja ya Allah, gitu kan? Berarti antum pikir-pikir dulu. Orang pikir-pikir dulu beriman atau ragu? Orang ragu. Berarti antum ragu, karena pikir dulu. Antum udah nikah belum? Sudah kan? Mau nikah lagi? Jawab. Ragu, pikir dulu, makanya tidak jadi. Nah, semua orang yang tidak jadi biasanya mikir dulu. Mau tidak bekerja di Kutam? Pikir dulu. Tapi kalau tidak mau, apapun risikonya, walaupun tidak bergaji misalnya kan, walaupun gaji terlambat, tidak ada masalah, karena mau. Itulah orang beriman. Nah, ini yang diajarkan dalam tauhid ini, sehingga semua sifat Allah itu kita terima. Tapi mereka tidak, pikir-pikir dulu. Kalau sesuai pikiran, diterima. Kalau tidak, ditolak, dicari gantinya yang lain. Istawa jadi istaulah. Ya, akhirnya dirubah-rubah. Apa sebab? Karena dia ingin Allah seperti yang dia pikirkan. Kalau kita tidak, kita meyakini Allah seperti yang dikabarkan. Itu aja bedanya.
Mereka ingin Allah seperti yang dipikirkan, kalau kita ingin atau beriman pada Allah seperti yang Dia kabarkan. Nah, pilih yang mana bang? Yang tongkau, yang mandai-mandai? Tidak ada keduanya. Maka kita adalah yakin dan mau menerima. Ma'asyarul kiram. Nah, ketika belajar tentang tauhid uluhiyah, tahu kita sebab-sebab yang merusak tauhid ibadah, kita hindari. Makanya Nabi larang kita melakukan safar, perjalanan dan maka ibadah kecuali ketika masjid. Sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang yang jarang atau tidak benar dalam bertauhid misalnya, jadikan kuburan sebagai destinasi wisata religius. Nabi larang, mereka buat. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah sering antum pergi ke kuburan keramat, itu potensi syaitan membuat kita sesat. Wih, banyak cerita lagi tuh. Setelah pulang dari situ, hati saya lapang sekali katanya. Tapi pas nengok masjid tuh banyak Wahabi, sempit hati saya katanya. Akhirnya masjid dikosongkan, kuburan diramaikan. Maka yang seperti ini pastilah anti apa tadi? Anti tauhid. Karena dia akan terganggu. Kita bilang kalau nak berdoa pergi ke masjid. Kalau mereka bilang kalau nak afdal doa pergi ke kuburan keramat. Kan berbeda. Iya. Kalau orang beriman makmurkan masjid. Kalau mereka bilang kalau nak hebat sering ke kuburan tuan guru. Kalau kita dalam sempit ingat Allah, mereka bilang kalau dalam terdesak ingat masa susu saya suhu. Ingat tuan guru. Itu yang diajarkannya. Kamu nanti dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ingat guru akan terbayang selesai masalah. Sedangkan ahlu tauhid kalau dalam keadaan sempit ingat Allah. Makanya mereka anti dengan pengajian tauhid karena akan terhalang segala bentuk-bentuk penyimpangan itu. Makanya orang menyimpang tak akan pernah suka pada orang yang lurus. Ramaikan masjid, mereka ramaikan kuburan. Makanya pernah dari sebuah masjid ada teman singgah sholat maghrib Ustaz, di masjid dekat dengan kuburan keramat salah seorang sunan atau wali songo. Pas waktu wudhu, di tempat wudhunya ramai, pakai baju putih-putih, jubah. Pas masuk masjid sholat, macam tidak ada orang. Ya, artinya orang sebanyak itu tadi tidak nampak. Saya jadi curiga katanya, jangan-jangan ini jin tadi yang banyak wudhu di tempat apa tadi. Selesai salat maghrib, rupanya kuburan yang ramai. Entah apa yang dibuat di sana, yang jelas rupanya mereka menganggap di kubur itu lebih afdal baca Quran daripada di masjid. Di kubur itu lebih afdal berdoa daripada di masjid. Jelas kan? Jelas. Jadi mereka lebih mengharap doanya mustajab di kuburan keramat daripada di masjid karamah. Nah, makanya patutlah dia anti dengan pengajian tauhid karena akan terganggu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Terus antum membahas ini merusak hubungan. Ini kan merusak hubungannya. Ya, sebab diingatkan. Nah, ini termasuk enggak al-haliqah ini? Mengingatkan orang seperti ini termasuk enggak mencukur amal kita? Masuk. Kalau masuk bertobat saya sekarang. Iya, mengingatkan orang supaya kalau nak doanya mustajab sering ke masjid, jangan ke kuburan. Lalu antum tersinggung karena sering ke kuburan. Nah, berdosa enggak saya mengingatkan ini? Berdosa enggak buat lagi nanti. Ini yang berpahala karena kita mengingatkan umat dari jalan-jalan menuju
menuju syirik yang menyesatkan. Makanya tidak diampuni bagi orang yang berbuat syirik. Oleh sebab itu kita ingatkan orang dari hal-hal yang mendekati syirik itu. Yang kedua nanti apa? Apa lagi? Yang tidak diampuni? Al-musahin. Orang yang tidak berbaikan antara sesama. Berat enggak? Nah, dua yang tak dapat ampunan, satu musyrik, satu yang merusak hubungan sesama. Syirik merusak hubungan dengan Allah, dan berbantah itu merusak hubungan dengan sesama. Besar kan? Tak dapat ampunan. Oleh sebab itu dari sekarang berazamlah perbaiki hubungan sesama, khususnya keluarga dekat kita. Jangan sampai diputuskan. Kan apalagi sama sekarang tinggal telepon aja. Tidak mesti antum ziarah. Assalamualaikum bang, apa kabar? Dah cair seperti itu, alhamdulillah, selesai itu. Karena afdaluhuma apa katanya, khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kedua yang berselisih itu adalah yang pertama memulai salam. Sederhana, ini HP ini luar biasa kalau digunakan untuk kebaikan. Ada dua orang ustadz besar, dua ustadz besar sudah tidak sapa menyapa hampir 20 tahun. Ini luar biasa, ustadz tidak saling menyapa hampir 20 tahun. Akibat apa? Sederhana sebenarnya, sederhana, tapi karena ini tidak sesuai. Yang satu ingin selalu ke masjid, yang satu ingin selalu ke kubur. Itu juga sebabnya. Nah, sehingga di kampung tuh tidak bersapaan mereka. Lalu pas yang satu mau naik haji, saya bilang sama ustaz itu, mau tidak ustaz menelponnya pakai telepon saya? Segan lah katanya. Tidak boleh segan sebenarnya. Kalau mau saya damaikan, selesai. Alhamdulillah mau nih, saya telepon, assalamualaikum. Pas dia mau naik haji, naik haji kan mau berbaikan dia, alhamdulillah momennya pas. Saya pun sedang sakit pula, ada pula momen sedang dirawat di rumah sakit. Jadi dia kasihan dengan saya, dia juga perlu menjaga ibadahnya. Dia bilang assalamualaikum bu, ya salam. Jadi berangkat, jadi masya Allah, semoga selamat pergi balik. Ini Ustadz sebulan mau bicara, selesai. Tapi saya bilang, mana yang lebih tua antum? Dia lebih tua. Cuman kawan main kelereng dulu katanya. Nggak usah, jangan bicara masalah kelereng. Panggil dia panggilan yang meninggikan dia. Jangan pakai yuang juga lagi kan? Jangan pakai waang lagi. Sekarang pakai buya. Dulu masa kecil yuang, waang kan. Kalau sekarang enggak. Ini kadang-kadang sebagian ustaz enggak pandai juga ya. Marah dikit lah pakai waang aja ke ustaz. Ini kan merusak yang seperti ini. Marah sih boleh marah, tapi jangan ustadz menjadi waang, buya menjadi yuang. Nggak bisa. Apalagi di depan orang ramai pula dibuat. Nang ratiangnya kan. Itu tidak pas. Apalagi depan orang. Makanya ada hal boleh ucapkan sesama dekat dengan kita, tidak ada masalah. Tapi ketika di depan umum, jangan gunakan kata-kata itu. Tersinggung tidak antum? Saya bilang, yuang. Depan anak-anak kutab nanti. Tersinggung tidak? Iya, depan aku tak panggil abah, ustadz, kiai, yang meninggikan. Nanti belakang cibir lah habis itu kan. Setelah berdua kalian nanti gimana? Pakai panggil lah. Gile lu katanya. Nah, kayak orang Betawi kan, enggak apa-apa. Tapi depan orang ini enggak, jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kenapa gitu tadi? Apa ceritanya tadi? Panggil dia dengan panggilan. Antum cepat lupa sekali. Ada yang belok-belok, antum yang pening. Panggil dia dengan panggilan yang ini. Assalamualaikum cu katanya. Alhamdulillah. Mulai sudah cair. Coba lihat. Habis itu, kan pulang haji nanti ada acara biasanya kan? Syukuran. Selama hampir 20 tahun tidak pernah diundang. Sekarang langsung. Fulan. Kamu udah pulang kan, nak syukuran, datang siap. Nah kan itu, alhamdulillah datang. Tidak lama lepas itu pergi pula ustaz ni ngantar anaknya sekolah ke Jawa, jumpa pula di airport. Salam sama Tok Acu. Nah kan,
dikasih duit. Selama ini kalau nampak dijauhi, sekarang dapat anaknya 3 dapat duit tuh. Murah rezeki kalau damai-damai itu bang. Iya murah rezeki yang damai. Makanya jangan rusak hubungan. Rezeki dari Allah murah, sesama pun jadi murah. Tapi kalau tidak semua tercukur, pahala dicukur, rezeki pun tercukur juga. Oleh sebab itu tidak ada baiknya merusak hubungan seperti karena ini tidak termasuk adab yang sangat rendah. Ya, karena yang berkelahi gara-gara makanan tuh biasanya mohon maaf apa? Tuh yang makan rumput itu. Ya, kita jangan lagi berkelahi gara-gara makan, jangan lagi gara minum, gara-gara jabatan, gara-gara kesempatan, jangan. Gara-gara jadwal masjid pun berkelahi karena saya ada diundang di situ, gimana masjid itu bisa dikosongkan? Ya Allah ya Rabbi. Sebanyak nih masjid. Saya pernah menjelang pulang dulu, ada sebagian kawan kan tidak setuju dengan cara kita berdakwah, kadang gini aja lah saya bilang. Kita di Riau itu penduduknya 6 juta lebih saya bilang. Antum ambil 6 juta lebihnya untuk saya, ada cukup tuh. Akhirnya dia tidak pulang ke sini juga. Dia pergi kemana-mana gitu. Akhirnya jangan ngurus 6 juta, ngurus 60 orang aja udah payah kita. Dapat hidayah 60 orang tangan kita, lumayan. Makanya antum jangan risau. Saya di masjid ini, masjid lain masih banyak belum orang belum ngaji itu. Jangan risau nak. Atau nak gantikan saya sini silakan, saya pindah ke masjid lain, tidak ada masalah. Ini enggak gara-gara jadwal saya di sini, antum tidak dapat jadwal, dimusuhi saya gara-gara itu, jangan. Masjid banyak. Kalau kehabisan nanti masih kita buat masjid baru ini Ustaz Daik bikin masjidnya. Tolong dibantu, jangan dibiarkan. Insya Allah masjidnya tidak tanggung-tanggung. Masjid Abu Talha Al-Ansari. Yayasan Bayruha Taibah. Ini nama yayasan dah lama saya usul-usulkan, baru Ustaz Daik yang mau menerima usulan ini, Masya Allah. Cuma dirubah oleh kawan di pengurusan, yang saya usulkan Taibah jadi Tayyibah. Jadi gara-gara nahu berubah jadinya. Ini tidak semua bisa dinahukan, karena kalimat Taibah walaupun maknanya sama tapi lebih enak didengar daripada di bab ini. Tapi tak apa-apa. Ya mereka tidak konfirmasi dulu sebelum melakukannya. Ya karena seharusnya konfirmasi ke yang kasih nama. Nah, karena ada hal-hal ini. Jadi Bayruha Taibah. Jadi bukan Bayruha At-Taibah. Tapi sudah terlanjur tidak apa-apa. Nah, jadi kaum muslimin maksudnya kalau masjid kurang, tolong diselesaikan masjid ini. Siapapun yang mendengar, nanti Ustaz dikirim nomornya Ustaz. Banyak yang mungkin dari luar mau kasih juga ya Bang ya. Yang tak masalah, nak 1 miliar silahkan. 1.000 pun tak pasal. Nah, 1.000 pun tak pasal. Kalau insya Allah bersama kita bisa. Letaknya di mana Ustaz? Alamatnya di Jalan Semangka ya. Ya tidak jauh dari pesantren Ummul Qura. Masya Allah dekat-dekat dengan Ummul Qura dapat juga kebaikannya Ustaz ya. Tapi kalau dekat-dekat dengan yang bukan, dapat juga imbasnya. Semoga Allah SWT selesaikan, mudahkan ya masjid ini dibangun sehingga menjadi salah satu pula menara ilmu, menara tauhid, menara iman di kota bertuah pekan baru ini. Wallahu taala alam. Ini belum selesai, tapi kita cukuplah sampai di sini dulu. Ya. Ya. Insyaallah kita sambung karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, cuma karena waktu yang membatasi. Habis ini ada kegiatan di sini. Saya pun juga ada rapat sehari, gabungan 4 lembaga. Mudah-mudahan bisa dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya intinya dari sekarang kita tidak boleh kelahi. Jelas? Hanya karena dunia. Hanya karena dunia. Tapi kalau memberi nasihat, membenarkan yang meluruskan bengkok, ya memberikan ilmu, itu memang harus. Kalau antum jangan baperan pula. Semua salah saya. Tidak semua kok, itu aja kok. Satu itu aja. Yang lain tambah lagi. Makanya usahakan berilmu dulu sebelum diamalkan. Jangan amalkan dulu baru cari ilmunya. Sekarang akhirnya kan terpaksa tambal sulam. Tambal sulam kokoh dia. Kan tidak kokoh dia. Tengoklah. Kalau antum bikin kubah masjid tambal sulam, antum bocor terus. Bikin atap tambal sulam, bocor. Baju tambal sulam, cepat juga robeknya, ya kan?
Oleh sebab itu, jangan tambal sulam. Ilmu dulu, baru amalkan. Coba kalau tidak berilmu, lu buat dia amalkan, itulah akhirnya. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.